rumah saya, anak-anak yang bekerja di rumah, itu dia tahu kalau tamu datang ke rumah kami, itu wajib dikasih makan. Wajib hukumnya. Tidak boleh tidak. Orang datang ke rumah kami nggak dikasih makan tuh nggak boleh. Harus dikasih makan. Kalau kenyang Bu Heni disiapin makan. Makan nggak makan, pokoknya makan. Jadi kita kan feeding the children. Jadi kita kasih makan orang. Nah, lalu kami punya satu budaya, kalau orang ke rumah kami, itu nggak boleh pulang dengan tangan hampa. Harus pulang bawa sesuatu. Pernah satu kali, saya sampai kebingungan, oleh-oleh di rumah tuh udah habis saya bagiin. Saya tuh pulang dari Israel, koper itu isinya oleh-oleh semua. Dalam satu malam, lenyap. Karena dibagi habis buat oleh-oleh gitu. Sendiri sih nggak makan gitu. Nah, saya seneng ngasih orang tuh something. Giving itu salah satu karunia. Tiap kali orang pulang, mesti saya bawain sesuatu. Nah, saking nggak ada apa-apa di rumah, saya buka kulkas, ada Nutella dari Australia masih baru. Udah saya ambil, saya bungkus, ini buat kamu gitu. Saking sukanya ngasih orang gitu. Nah, waktu satu hari teman saya dari Bandung datang nginep ke rumah. Saya nggak ada di rumah, saya lagi di luar kota. Dia cerita sama saya, dia bilang ini, Hen, hebat loh anak-anak di rumahmu itu. Dari mulai sarapan pagi, sampai makan siang, sampai makan malam, saya dilayani, dia bilang. Mereka kasih saya makan. Wah, saya bilang sama suami saya, ini sih diajarin emaknya gitu. Karena tanpa saya di rumah pun, tanpa komando dari saya, udah jadi satu budaya, tamu wajib dikasih makan. Bagaimana Anda membangun sebuah budaya di rumahmu? Akan menentukan anak-anakmu lahir seperti apa. 1 Korintus 15 ayat 33, ayat yang sering kita dengar. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam NIV Bible, bahasa Inggris, dikatakan gini, do not be misled, bad company corrupts good character. Teman yang buruk itu merusak karakter yang baik. Jadi hati-hati pilih komunitas. Karena dari karaktermu yang baik bisa jadi buruk. Contoh, kita sering dengar di sekolah-sekolah itu sering ada anak-anak yang tukang bully, betul? Anak-anak yang bergabung di kelompok tukang bully ini, the bullier, nggak semuanya tuh anak yang jahat sebenarnya. Tapi kenyataan di sekolah yang Anda harus tahu gini. Anak-anak itu ketika masuk ke sebuah sekolah, mereka have to choose side. Mereka harus memilih. Mereka mau jadi anak-anak baik yang jadi korban bulian, atau mereka harus jadi the bullier yang tukang bully. Nah, kita pikir anak-anak yang the bullier ini semua anak jahat yang memang suka bully orang. Enggak. Mereka takut dibully, jadi mereka memilih sisi ini. Awalnya mungkin mereka nggak mau bully anak-anak yang lain. Mereka juga takut melakukannya dan mereka nggak biasa. Tetapi karena melihat, wih, teman-teman sering memarahi pembantu dengan kata-kata kasar. Lama-lama anak itu mulai bisa terima menjadi sesuatu yang dia pikir itu wajar. Ini artinya menjadi biasa dengan tingkah lakunya, menjadi sebuah kewajaran bagi kita. Ketika kita dengar, oh kalau kamu tuh jadi bos, kamu tuh boleh ngomong seenaknya sama pegawaimu gitu loh. Punya satu izin bahwa kalau kamu tuh bos, kamu tuh boleh marahin pembantumu. Padahal itu salah. Tetapi karena kita sering melihatnya, karena kita berada di komunitas, itu menjadi satu kebiasaan. Gak heran kita lihat anak-anak bisa meniru orang tuanya. Bilang ditonjok katanya. Pokoknya punya anger issue luar biasa suaminya. Dia sampai mau menyerah. Jujur ya, dilema jadi pendeta, gue kasih tahu. Lihat teman sendiri digebukin, rasanya pengen ngomong apa? Coba jujur, kita juga manusia. Apa? Kalau Anda jadi saya bilangnya apa? Cerai aja gitu kan. Kacau loh. Enggak, saya bilang gini. Aduh, kamu apa enggak ngungsi aja sih? Minggat gitu loh. Save yourself. Selamatkan dirimu. Kalau enggak, ente jadi roti marmer gitu loh.
Tiap hari merah, biru, kuning. Saya bilang udah minggat aja deh. Aduh, mumpung belum punya anak, saya bilang. Kalau udah punya anak lebih berat lagi. Tapi yang saya lihat, tahu nggak akhirnya apa? Karena dia bertahan, she gets used to it. Akhirnya dia sendiri gebukin suaminya. Heran, bergaul dengan orang yang lekas gusar, suka marah. No kidding, jadi sama. Marah terus. Marah. Waduh, saya bilang, nih Angry Birds family. Hati-hati ketika Anda berteman dengan teman-teman yang punya karakter nggak baik, suka ngomong jorok. Dikit-dikit F, dikit-dikit F, deket-deket S, deket-deket S. Apa sih? FS. Anda jangan pikir Anda nggak akan terpengaruh. Karena sebuah budaya itu seperti ini. Anda lihat. Anda lihat. Anda dengar. Semua itu terekam di alam bawah sadarmu. Mata dan telinga kita adalah alat rekam ke alam bawah sadar kita. Anda pernah lihat komputer kan zaman dulu tuh CPU-nya tuh kan kita bisa beli memori tambah lagi kan. Ada shelf-nya gitu ya, paham ya? Apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar, Anda shelf in your mind. You put it in your mind. Anda masukin terus. Anda gak pernah ngomong F, gak pernah. But guess what? One day ketika Anda marah sama suamimu atau sama istrimu, that F word will come. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat terekam di alam bawah sadar kita. You shelf it in your mind. Makanya kalau nonton film, jangan biarkan matamu melihat yang najis. Jangan biarkan matamu melihat yang cabul. Makanya kamu jadi cabul. Kenapa? Kita itu belaga. Kita udah tahu lagi kalau dia udah mau having sex, so kita tahu. Ada skenarionya. Kissing dulu. Seru. Celomot. Udah mulai buka baju satu. Makin seru. Lihat kanan kiri nggak ada orang. Yes, keep going. Oke, yes. Begitu dia nggak jadi disensor. Oh man. Gitu kan. Gak dosa Bu Heni. Gini ya. Memang kisah di Alkitab tentang si Onan itu, dia berdosanya karena dia tidak mau memberikan keturunan kepada kakaknya. Tetapi dalam sejarah saya hidup, saya percaya orang untuk bisa onani dan masturbasi nggak bisa kalau nggak lihat gambar porno. Sedangkan Yesus berkata, laki-laki yang memandang perempuan mengingini dalam hati sudah berzinah dengan dia di dalam batinnya. Itu yang dosa, bukan kegiatannya. Kalau Anda bisa tidak membayangkan apa-apa, Anda onani dan masturbasi, Anda nggak dosa. Bisa coba lihat nenek-nenek. Coba, bisa nggak? Yang perempuan pasang Teletubbies. Lihat Teletubbies saja. Doraemon, bisa? Nafsu? Silakan. Gak mungkin. Kegiatannya mungkin gak salah, katanya dokter itu buat kesehatan. Alasan kamu. Alasan. Hati-hati loh. Penggunaan bahasa yang sama di komunitas. Anak-anak generasi usia belasan, mereka punya istilah-istilah yang kita yang udah tuwek-tuwek kagak ngerti. Anak saya ngobrol, Chloe Zoe Axel. Yes. Saya nggak paham. What are you guys talking about? Lu ngomong apa? Saya bilang gitu. Mereka langsung lihat saya, mereka bilang gini, boomers. Boomers? Tersinggung saya. Ngerti nggak boomers? Orang tua kolot lah gitu kasarnya. Kagak ngerti gitu. Emang sih. Bahasa-bahasa yang kita sering dengar, jangan underestimate. Saya menyadari ini ketika gini, one day saya itu marah sama anak saya. Saya marahin mereka seperti mama saya marahin saya. Mama saya tuh dulu kalau mau marahin kita ya, sabet nih ya. Ngerti sabet gak? Pukul nih ya, sabet nih ya. Jadi kalau saya marahin anak saya selalu bilang, sabet nih ya. Waktunya yang menggemukkan. Kadang-kadang mereka ngeracunin saya. Kak,
Indomie goreng, ya racun. Mereka tahu itu makanan waktu susah. Jadi makanan kesukaan, bisa paham kan? Anak kos angkat tangan. Zaman susah kan kita makannya Indomie terus. Jadi Indomie goreng, ada di sini yang nggak suka Indomie goreng angkat tangan. Oh bapak nggak suka? Bapak nggak ngerti keindahan dunia. Suamiku nih, kalau aku makan Indomie goreng dimarahin terus. Padahal enak kan? Saya bahagia ada Tasya. Karena selama di Israel, bayangin saya bawa grup ke Israel September Oktober. Sengsara daku. Pantesan bangsa Israel mengeluh karena makanannya ora enak. Saya kangen nasi bebek, BPK dan teman-temannya. Nasi Padang, bakmi, saya kangen semua. Nah, bersyukur kemarin Tasya ikut menjadi penyelamatku. Gak pernah ada yang bawa rice cooker. Dia bawa rice cooker. Kak, mau Indomie? Hah? Indomie yang kayak gimana? Yang pop mie? Males kalau pop mie. Kak, aku masakin. Bener, Indomie jumbo. Iya jumbo, iya mau. Wah, kita tinggal di hotel di Yerusalem. Hotel di Yerusalem itu orang Yahudi. Itu lebih tinggi dari halal. Kosher namanya. Jadi gak boleh sembarangan bawa makanan. Apalagi Indomie. Anda tahu kan baunya Indomie kan? Satu orang makan Indomie di rumah, seisi rumah tahu, bener gak? Jadi kita bersembunyi, masak di kamar saya. Kak, masak di kamar kakak? Ya siap. Masak di kamar saya. Tasya masak, kami di luar ngantri, ada sofa gitu, kami duduk. Dia udah kayak dokter panggil satu-satu. Ya, Kak Heni. Oke, saya masuk. Indomiku jadi. Makan. Dia keluar lagi, jadi satu lagi. Kan kerebus Indomie satu-satu kan. Michael Panjaitan. Udah kayak dokter, suster manggil pasien berobat gitu. Jadi satu-satu dimasakin. Ya, Yesua Abraham, masuklah ke kamar saya. Semua makan Indomie. Semalam-malaman kamar kami bawa Indomie goreng. Tapi dia menyelamatkan saya. Saya senang bergaul dengan Tasya. Betul. Kadang-kadang kita perlu teman yang fun, tau gak? Komunitas yang membuat jiwa kita disegarkan. Salah satu tanda komunitasmu sehat adalah jiwamu disegarkan. Kamu ketemu mereka tuh kamu happy, ketawa terus gitu loh. Not necessarily ngomong jorok, joking-joking yang cabul. Enggak pernah kita. Tapi kita mentertawakan diri sendiri. Seru gitu loh. Nyanyi bareng. Pokoknya macam-macam lah, ngobrol, ngetawain. Nah, kita perlu punya komunitas yang menyegarkan jiwa. Saya punya kelompok makan, karena makan itu membuat bahagia. Tahukah Anda, makan makanan yang enak itu, kata Pak Jojo, pernah Google, menurut survei, itu hormon di otak itu mengeluarkan zat-zat yang bagus buat kita. Kalau kita makan sesuatu yang enak. Jadi, Anda perlu punya teman makan. Setuju? Yesus aja kan ngajak murid-muridnya makan. Orang-orang berdosa dimenangkan lewat makan bersama. Tapi Anda punya komunitas yang membuat hidupmu seimbang. Makan sehat, olahraga. Saya punya kelompok teman-teman yang Hen, Jo, bulu tangkis. Jo, berenang. Hen, jalan, yuk. Jalan sore kami. Saya suka jalan. Kalau berenang saya malu karena overweight. Kalau bulu tangkis, lengan saya pernah loose tulangnya. Jadi saya takut kalau dia keluar lagi, jadi saya nggak berani. Jalan udah paling aman. Kita butuh balancing dalam hidup kita. Jangan kumpul sama teman-teman yang gini. Bikin kamu kere. Morotin kamu terus. Memanfaatkan hidup kamu. Jangan kumpul sama teman-teman yang bukan menyegarkan jiwamu, tapi membuat rontok jiwamu. Tiap kali kamu ngumpul sama dia, kamu dibikin stres. Dia ceritain kamu, kacau sih suami gue itu. Parah deh suami gue itu. Ampun mertua gue, ampun ipar gue, ampun tetangga gue, ampun suster gue, ampun pembantu gue. Di hidupnya penuh dengan pengampunan. Stres gak Anda coba dengerin orang kayak gitu? Coba periksa hari ini komunitasmu. Sehatkah? Apakah membuat Anda sehat? Mudah memenangkan orang kalau dia minor dan kita mayor. Kita mayoritas. Tapi kalau Anda sendirian, Anda sosok mau menangin 10 orang berdosa, forget it. Anda pasti terbawa.
Kita harus jujur sama diri kita sendiri. Yesaya 52 ayat 11, baca sama-sama. Menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Lihat, pelayan Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Ada anak-anak muda yang cerita, habis pelayanan, pacaran, petting-pettingan. Ngerti petting-petting gak? Pastilah ya. Dosa gak itu? Enggak kok, gak sampai hubungan seks katanya gitu. Saya kasih tahu, apapun yang sudah membangkitkan hawa nafsu itu dosa. Adalah sebuah kebodohan. Kalau tahu itu lobang, kita mendekat. Ya kita pasti jatuh. Kalau Anda mau bijak, lihat itu lobang, hindari. Jangan mencobai diri sendiri dan jangan mencobai Tuhan. Yang terakhir, komunitas itu membentuk cara berpikir kita. Orang itu akan jadi positif atau negatif, tergantung komunitasnya. Contoh, kalau Anda berada di sebuah gereja yang pendetanya sukanya ngomongin pendeta lain, ngejatuhin pendeta lain, ngejatuhin agama lain, tebak Anda akan jadi seperti apa? Anda akan jadi tukang nyinyir. Saya dengar nama saya disebut-sebut sama beberapa pendeta di khotbah mereka. Di khotbahmu namaku disebut gitu ya. Kan harusnya kan di doa ibuku namaku disebut. Saya kasihan sama jemaatnya. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Bukan untuk ngumpulin duit. Lihat, mari. 3 hal terbanyak yang Yesus kerjakan selama hidupnya. Yang pertama, menyembuhkan orang sakit. Melakukan mujizat. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Yesus kemana-mana selalu mengajar, katakan amin. Yang ketiga, Yesus kasih makan orang. Yesus lakukan banyak hal, tapi 3 ini terbanyak. Jadi, apa yang kita belajar? Yesus ngajarin kita, esensi dari sebuah gereja, komunitas adalah gini, melayani. Serving the people, save the lost at any cost. Menangkan yang terhilang. Orang-orang terhilang itu ada di hati Tuhan loh. Makanya firman Tuhan berkata, kalau ada 1 domba hilang, dia akan meninggalkan yang 99 dan mencari yang 1. Mari lihat teman-teman kita yang sudah lama gak ke gereja. Kepahitan sama gerejanya, kepahitan sama orang Kristen. Doain dia dan bawa dia kepada Tuhan. Anda punya teman yang belum kenal Tuhan, doa buat mereka. Karena itu ada di hati Tuhan, jiwa-jiwa. Kemudian perhatikan, yang esensi dari sebuah komunitas adalah, dan saya ingat Ibu Heni. Dan saya pengen Ibu Heni berdoa untuk papa saya. Bayangkan. Dia gak punya teman bicara. Dia sampai email ke saya. Betapa dunia ini sakit dan mereka butuh ditolong. Ici investasi dari pertama kali bikin counseling center. Kita hire counselor banyak loh. Itu investasi. Kita kasih PK bukan gratis. Kasih gaji. Apakah ada income dari situ? Gak ada. Tapi ribuan orang ditolong. Gereja gak boleh mikirin untung. Gereja harus mikirin nabur. Amen. Makanya kami hire profesional trainer keuangan. Kemarin tentang pernikahan. Yani bikin di Impact Woman. Apa kemarin? Zumba. Olahraga. Ibu-ibu yang merasa perlu lebih singset. Yani udah bikin kelas. Kapan bikin kelas lagi? Nanti Yani umumin di pengumuman gereja. Ayo kita sehat sama-sama. Dengar baik. Anda harus berada di tempat yang membuat cara berpikirmu lebih positif. Mazmur 1 ayat 1 bilang, jangan duduk di tengah-tengah kumpulan pencemooh. Ngomongin yang boten-boten, ngomongin yang gak penting. Shallow minded. Yang diurusin cuma, lu udah beli tas seri itu, lu udah beli sepatu merek itu. Yang dipikirin apa sih, gak guna banget gitu. Suami saya bilang, yang bikin dia semangat adalah mikirin Indonesia. Dia push guru-guru kami, leader-leader kami di tangan pengharapan. Ayo rekrut guru lebih banyak, anak-anak Indonesia butuh guru.
Aduh Pak, susah Pak, nggak ada yang mau. Bisa, saya kasih target, kamu harus rekrut. Saya nggak mau tahu, tahun depan anak-anak kita harus nambah dari 6.000 jadi 7.000, dia bilang gitu. Guru-guru tuh sampai stres, saya sampai konsultasi sama Pak Paulus Bambang. Pak gimana ya suami saya nih, dia nggak mau ngerti, di lapangan tuh sulit. Terus Pak Paulus jawab dengan gampang, justru harus cari orang yang nggak ngerti bahwa itu sulit. Supaya dia bisa punya ide-ide yang radikal gitu. Akhirnya karena dia paksa terus, kita puji Tuhan memberi makan dan pendidikan buat 7.500 anak-anak di 100 center di seluruh Indonesia. Haleluya. Anda harus berada di komunitas yang menarik cara pikirmu ke hal-hal yang membangun hidupmu, membangun masa depanmu, yang marahin kamu supaya kamu berubah jadi lebih baik. Puji Tuhan loh, Anda jadi jemaat ICI ada yang marah-marahin Anda tanpa Anda bayar. Anda pergi ketemu orang yang ngelatih Anda nggak dimarahin. Dimarahin. Trainermu, Anda bayar marahin Anda. Saya kan marahin Anda nggak bayar saya. Dimarahin gratis. Tapi Anda harus berubah. Kalau saya ngomongnya, mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 33. Yang mengatakan, apa nggak bobo semuanya? Anda seneng kan saya marah-marah gini kan? Lebih afdol kan? Ini nggak marah-marah, ini semangat dan penuh penekanan. Karena hati saya ini penuh dengan gairah untuk melihat orang Kristen berubah. Kita harus berbuah, katakan saya harus berbuah. Yuk berhenti kumpul sama orang-orang yang bikin otakmu jadi buntu, tumpul dan nggak maju. Kumpullah dengan komunitas yang menarik kapasitasmu, mengeluarkan yang terbaik dalam dirimu. Kalau kamu punya pemimpin yang gak pernah puas sama hasil kerjamu, saya kasih tahu, Anda beruntung. Gak mudah dipuaskan. Tapi dia menarik kapasitas kami. Dia mengeluarkan yang terbaik dari diri kami. Dan kami hari ini, karena kami punya pemimpin yang seperti ini. Amen. Kadang-kadang Anda berada di komunitas yang kayaknya, kok aku ditekan, kok aku dipaksa, kok aku dipush. Saya dulu marah sama suami saya ngambek sama suami saya sebel sama suami saya. Kenapa? Dia paksa saya khotbah terus. Saya tuh bangun tidur tuh kaget. Kenapa? Harus ngecek jadwal gue khotbah di mana hari itu. Karena dia diam-diam bisa masukin jadwal di kalender saya tanpa saya tahu. Jadi tahu-tahu udah penuh. Saya Senin sampai Minggu khotbah. Jadi saya tiap hari harus tanya dia, besok aku ada khotbah di mana Jo? Jo besok aku ada meeting sama siapa Jo? Suamiku nih udah kayak manajer ngatur hidupku bertahun-tahun. Tapi dulu saya kesal, jujur saya kesal sekali. Lu gak kasihan apa sama gue? Gue capek, lu paksa gue khotbah terus. Tapi apa yang sebenarnya dia lakukan sebenarnya? Sama orang yang tepat. Dia yang tarik kapasitas saya untuk bisa bergaul sama orang. Nice to people, punya teman. Jujur, teman saya tuh temannya Jojo, bisa kebayang? Jadi kalau tanpa Jojo saya gak punya teman. I love you baby. Appreciate you so much. Mari, bertumbuhlah di komunitas yang membuat Anda jadi lebih baik. Yang mau katakan, amen. Let's pray. Bapa di sorga, Engkau yang terbaik, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau Engkau memberi teladan. Engkau sendiri memberikan dirimu untuk berada di tengah-tengah komunitas. Engkau memuridkan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau belajar untuk bertumbuh di dalam komunitas yang sehat. Komunitas yang menyegarkan jiwa kami. Komunitas yang mengarahkan pikiran kami. Komunitas yang mempertajam potensi, talenta, kekuatan yang kami punya dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya kami jadi orang-orang yang bijaksana memilih komunitas. Terpujilah nama Tuhan lewat hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amen. Have a blessed week. God bless you. Love you. Saya percaya kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan yang ada. Jangan lupa direnungkan dan dikerjakan dalam kehidupan kita sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Hai Positive People, jangan lupa untuk cek
koleksi hoodie terbaru dari Positif by YTP agar saat cuaca ekstrim yang ada, mau panas, mau hujan saat ini, Anda bisa tetap menggunakan hoodie untuk melindungi tubuhmu dari panas terik matahari ataupun cuaca yang sedang dingin. Sebelum kehabisan, segera pesan sekarang juga. Dengan banyak warna dan beberapa desain tulisan yang variatif, pastinya kita semua akan keren menggunakannya. Dan jangan lupa membelinya karena you buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Dan untuk teman-teman yang ada di Jakarta, terkhusus Kelapa Gading sekitarnya, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia lantai P3. Dan untuk pencarian di Google, Anda bisa mengetik Gereja Impact Community Indonesia. Terus ikuti bersama kami dalam ibadah online Saturday Service besok 25 November pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ibadah live streaming hari Minggu 26 November jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan terus bersama dengan kami dalam ibadah online Friday Service setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat seperti hari ini, dan juga ibadah Saturday Service setiap Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan ibadah online hari Minggu menjadi setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk beribadah bersama dengan kami dalam ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia yang ada setiap minggunya di pukul 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Ibadah live streaming jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kelima ibadah disertai dengan ibadah kids dan teens yang ada. Dan bagi teman-teman yang berjiwa muda, bergabung bersama dengan kami di Impact Youth setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube channelnya Impact Community Indonesia. Dan yang ada di Kelapa Gading sekitarnya, kami mengundang teman-teman bisa hadir bersama dengan kami di Impact Youth yang ada setiap hari Minggu. Sekarang menjadi setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Di mana? Di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3 Kelapa Gading. Dan tak terasa Natal sudah dekat. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara bergabung bersama dengan kami dalam rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru selama bulan Desember ini. Di Minggu 3 Desember yaitu ada Christmas Symphony di kelima ibadah. Minggu 10 Desember ada Christmas Carol di kelima ibadah. Minggu 17 Desember ada Christmas Etnik di kelima ibadah. Minggu 24 Desember ada Christmas Spektakuler di kelima ibadah. Dan ada ibadah tambahan di ibadah malam Natal jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan hari Seninnya tanggal 25 Desember ada Christmas Celebration. Ada 4 kali ibadah jam 8, 10, 12, dan jam 3 sore. Lalu rangkaian terakhir di hari Minggu 31 Desember ada 5 ibadah tetap seperti biasa. Dan malamnya ada New Year Eve Celebration di jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan hari Seninnya 1 Januari ada New Year Celebration 4 kali ibadah pukul 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Mari ajak teman-teman dan saudara semua untuk bersama-sama dengan kami menikmati kebaikan Tuhan lewat setiap acara yang sudah disiapkan. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia bukan hanya ibadah mingguan saja, tapi ada komunitas sel yang kami beri nama Impact Family. Anda bisa bergabung bersama dengan kami baik secara online maupun secara onsite di Jakarta, di Bandung, dan di Surabaya. Anda bisa punya keluarga rohani yang saling mendukung, mendoakan satu dengan lainnya. Segera daftarkan diri Anda dengan mendaftar di 0811 9777 745. Dan akan diadakan baptisan air hari Sabtu besok ini tanggal 25 November 2023 jam 5 sore di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kami masih membuka untuk Anda yang mau memberi diri untuk dibaptis. Bagi Anda yang rindu, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada atau menghubungi di 0811 9777 745. Dan kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendownload ICI Apps untuk mendapatkan kabar terbaru update dari Gereja Impact Community Indonesia dan segala kegiatannya dengan nama pencarian ICI Mobile pada mobile phone Android Anda. Jangan lupa segera download. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mensupport pelayanan baik Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan, Anda bisa scan QR Code yang ada atau via transfer yang ada. Kami percaya Tuhan akan memberkati kita lebih lagi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara.
Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah Friday Service hari ini, mengucap syukur dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya, kami menikmati Tuhan, menikmati setiap perkataan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk mengerjakannya sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara yang ada yang bersama-sama dengan kami umat-Mu Tuhan, yang menyaksikan ibadah hari ini Tuhan. Mereka yang mengambil bagian untuk memberkati kami, memberkati pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan di tangan kami. Biar Tuhan kiranya memberkati mereka dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil sehingga terus nama Tuhan permuliakan melalui kehidupan mereka. Sehingga perpanjangan kasih Tuhan terus dirasakan bagi bangsa ini melalui apa yang Tuhan titipkan di Gereja Impact Community Indonesia maupun di Yayasan Tangan Pengharapan. Bahkan bagi mereka yang belum bisa memberikan hari ini, kami percaya pintu Tuhan akan terbuka dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa mengambil bagian untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang ada Tuhan. Mereka yang merindukan pemulihan yang ada dalam keluarga mereka, hubungan yang ada dalam ekonomi mereka, dalam kesehatan mereka, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan setiap umat-Mu yang ada. Berdoa biar pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Bahwa mereka yang merindukan keturunan, pasangan hidup, pekerjaan, kami berdoa biar Tuhan bukakan jalan dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa menikmati lagi lebih lagi Tuhan kebaikan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan selagi mereka menunggunya Tuhan, biarlah dalam doa-doa mereka gak pernah berhenti menaikkannya pada Tuhan, karena percaya Tuhan yang baik dalam kehidupan mereka, percaya bahwa rencana dan waktunya Tuhan yang baik buat kehidupan mereka, sehingga mereka terus dengan iman percaya, terus mengandalkan Tuhan dan terus berharap pada Tuhan yang gak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Berdoa biar melalui kami banyak orang bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam setiap program yang ada, biar ada Tuhan di sana. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa kami juga Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, pemimpin tertinggi dan terendah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat-Mu ada bagi setiap pemimpin yang ada, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam jajaran yang ada. Biarlah mereka menjadi terang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Indonesia ini penuh damai sejahtera Tuhan, terkhusus buat persiapan pemilu yang ada. Biarlah damai-Mu yang memenuhi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala hormat, kemuliaan kami kembalikan buat nama Tuhan. Dan kami mau terima berkat daripada Tuhan, kami angkat tangan kami. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pendidikan dan pekerjaan-Mu, diberkatilah setiap apa yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Diberkatilah setiap doa-doa yang belum terjawab. Ada nama Tuhan di sana, dan ada kebaikan Tuhan di sana, dan ada iman yang percaya dalam kehidupan-Mu untuk percaya akan apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan-Mu. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali menyebut setiap kita. Hidupmu diberkati Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah online Friday Service. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus mengasihi kita.